Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hayati Sania Putri Rohman dengan NIM 05052249 akan mewawancarai Umah untuk menyelesaikan tugas UAS pidana hukum Islam. Oke. Sebelum kita memulai ke wawancara termasuk ke pertanyaan, apakah Umar berkenan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Siap. Perkenalan langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fianatul Mufarika. Saya dari Jombang. Kebetulan di tempat kami ada pondok pesantren, yaitu Pondok Pesantren Al-Aziziyah, dan juga di sini ada lembaga pendidikan mulai dari tingkat SMP, aliyah, dan juga madrasah dunia. Nah, Mbak Ica ini adalah salah satu murid dan santri yang dulu pernah mengenyam pendidikan di madrasah kami dan sekarang sedang melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, jurusan perbandingan madhab. Selanjutnya kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana pandangan Umar jika ada kasus jika seseorang ini melakukan tindak pidana jarimah yang berulang-ulang kali. Misal ada seseorang mencuri, lalu ia sudah dihukum, dipotong tangannya, lalu ia mencuri lagi sampai tangan dan kakinya itu sudah habis, sesuai dengan hadis yang berbunyi, jika ia mencuri, potonglah tangan kanannya. Jika ia mencuri lagi, potonglah kaki kirinya. Jika ia mencuri lagi, potonglah tangan kirinya. Dan jika ia mencuri lagi, potonglah kaki kanannya. Lalu jika ia mencuri lagi, itu bagaimana pandangan ini? Ya, jadi sebelum menjawab pertanyaan itu, ya, ini kan hukum jarimah berupa potong tangan untuk pencuri itu kan dipraktekkan di negara-negara yang memang menggunakan undang-undang syariat Islam, ya. Kalau di Indonesia ini tidak dipraktekkan dan juga tidak mungkin dilaksanakan karena undang-undang kita itu adalah Pancasila. Jadi untuk kasus seperti ini mungkin kurang relevan di negara kita, tapi karena ini tugas ya untuk menjawab hal tersebut, dan ini mungkin juga dilakukan di negara-negara yang berasaskan atau berlandaskan hukum syariat Islam. Nah, ini dilaksanakan pastinya dengan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan, karena setahu saya dulu belajar tentang fikih jinayah itu hukum potong tangan untuk pencuri atau untuk orang yang mengambil harta atau sesuatu yang bukan miliknya itu ada syaratnya. Jadi nominal atau harga dari barang yang dicuri itu ada minimal harganya. Jadi tidak semata-mata misalnya ambil sendal kemudian dianggap mencuri kemudian dipotong, tidak. Jadi yang berlaku had, ya, itu kan namanya adalah had yang berlaku untuk potong anggota tubuh, ya, silang dari tangan kanan dan tangan kiri dan kaki kanan kaki kiri, itu berlaku untuk barang-barang yang berharga. Di sana di dalam hadis riwayat dari Abdullah bin Abbas, ya, ini itu dalam riwayatnya itu mengatakan bahwasanya orang yang dihad karena mencuri, yang dipotong anggota badannya itu jika dia mengambil barang yang senilai dengan 3 dirham atau 1/4 dinar minimal. Jadi kalau kita
dinar atau dirham itu kan nominalnya cukup tinggi ya, kalau dirupiahkan atau di pada zaman itu pun juga nominal yang sangat berharga. Jadi untuk pemotongan anggota badan itu minimal barangnya itu punya nilai 1/4 dinar atau 3 dirham. Baru kalau dia mencuri barang senilai itu baru diputuskan yang namanya had. Nah, mencuri itu pun kan juga pasti dilakukan dengan cara sembunyi ya toh. Apalagi zaman dahulu belum ada CCTV dan lain sebagainya. Kalau zaman sekarang mungkin lebih mudah karena ada CCTV-nya. Nah, memutuskan orang itu mencuri atau menganggap atau menduga orang itu mencuri itu pun juga harus ada syaratnya juga, ya kan? Nah, jadi harus ada saksi, kemudian harus dan lain sebagainya. Benar-benar ada bukti bahwasanya dia mencuri. Itu juga tidak semudah itu mengatakan orang ini mencuri harus dihukum. Tidak, harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga orang itu memang kuat dugaannya dalam mencuri barang tersebut gitu. Nah, kalau memang sudah terbukti, ada fakta kalau dia itu mencuri, kemudian ditetapkan oleh persidangan bahwasanya dia harus dipotong tangannya. Dan sebelum dipotong tangannya atau sebelum di had itu perlu diketahui, perlu kita kaji bersama bahwasanya had itu adalah cara supaya manusia itu jerah, ya toh? Supaya manusia itu jerah. Diharapkan dengan kemudian dia dilaksanakan hukuman jenayah, hukuman jarimah sesuai dengan tindakannya, itu diharapkan ada efek jerahnya seperti itu. Jadi saya yakin kalau orang itu sudah di-had seperti itu ya, itu sekali mungkin ketika satu anggota badannya sudah hilang, itu saya yakin dia akan berpikir 2 kali, 3 kali, 4 kali untuk melakukannya kembali, ya. Kecuali nggak tahu kalau orang sampai dipotong kanan kiri, kemudian dia masih mencuri, itu mungkin perlu dites dulu dari segi psikolognya dia, ya. Orang kan pasti kan kalau sudah kehilangan tangan, apalagi dua-duanya sudah hilang, dia tinggal punya kaki saja, masuk dia akan rela kakinya juga dipotong, gitu loh. Jadi mungkin harus ketika seperti itu pemerintah mungkin harus harus mau turun mengetahui apa sih masalahnya dia, kenapa dia kok suka mencuri, dia sudah di-had, sudah dipotong tangannya, kenapa kok dia masih tetap mencuri, pasti ada sesuatu yang menyebabkan dia itu melakukan tindak pencurian tersebut. Bisa jadi dia memang kekurangan, kembali lagi tadi Mbak ya, had itu pasti untuk memberikan efek jerah. Kenapa Islam itu keras dalam hal seperti itu? Ya supaya orang itu tidak mengulangi. Tapi ketika orang itu kemudian mengulangi sampai beberapa kali misalnya, itu pemerintah harus punya andil dalam dalam mengatasi hal tersebut. Ya, jadi harus kenapa? Apa masalahnya? Kok Anda terus mencuri? Apa masalahnya kok Anda terus melakukan tindak pidana pencurian? Siapa tahu dia memang golongan atau orang-orang yang memang butuh bantuan atau memang membutuhkan sesuatu, membutuhkan sentuhan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhannya, gitu loh ya. Jadi saya kayaknya belum pernah melihat orang yang di negara-negara Arab tuh. Kebetulan saya dulu kan kuliah juga S1 di Hadramaut. Itu saya belum pernah melihat orang itu di-had yang sampai semua anggota tubuhnya itu hilang, gitu ya. Karena ya itu tadi, ketika 1 kali 2 kali itu pemerintah pasti harus mengetahui masalahnya seperti apa. Nah, kemudian kalau dia memang kesulitan di bidang di finansial untuk memenuhi kebutuhan keluarganya saja dia kurang mampu, otomatis itu merupakan tugas pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya, seperti itu
Jadi kalau saya belum pernah melihat anggota tubuh yang sampai hilang semuanya, itu belum melihat. Jadi mungkin dan jangan sampai ya, jangan sampai. Jadi ketika orang itu sudah paham agama dan tahu bahwasanya mencuri itu diharamkan, kemudian hukuman mencuri adalah dipotong salah satu anggota tubuhnya, nah itu menimbulkan rasa takut, menimbulkan rasa rasa takut dalam diri manusia, terutama umat muslim, bahwasanya hal itu bukan karena takut hukumannya, tapi takut karena memang itu larangan dari Allah. Nah, kalau sudah dia sudah punya keyakinan bahwasanya ini adalah sesuatu yang haram, yang dilarang oleh Allah, maka ya bagi seorang muslim ya selayaknya nggak melakukannya gitu. Jadi mungkin itu kalau misalnya beberapa kali atau sudah berulang, maka pemerintah harus turun tangan, harus ikut andil dalam mencari solusinya. Bagaimana caranya orang tersebut tidak mencuri lagi, harus dicarikan solusinya seperti itu. Kemudian, terima kasih Uma. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sih pandangan Uma tentang korelasi antara pelaksanaan hukuman duniawi atau tadi syarima dengan penghapusan dosa di akhirat. Seperti apakah dengan adanya hukuman di dunia itu bisa menghapus atau melenyapkan hukuman di akhirat nanti atau tidak? Nah, untuk masalah dosa atau tidak itu kan hak prerogatif Allah ya, itu kita nggak tahu. Bahkan kadang kita melakukan sesuatu yang kita anggap tidak berdosa, tapi ternyata itu ada hal yang tidak kita ketahui akhirnya jadi dosa. Itu Allah yang tahu gitu loh. Jadi saya untuk masalah dosa tidak dan lain sebagainya itu kita sebagai manusia itu tidak mempunyai hak ya, itu semuanya haknya Allah. Cuma saya hanya menggarisbawahi bahwasanya Allah itu mengampuni orang-orang yang bertaubat ya, mengampuni orang-orang bertaubat. Lah, definisi orang yang bertaubat yang diampuni oleh Allah itu kan orang yang benar-benar menyesali perbuatannya. Jadi bagi orang yang pernah mencuri kemudian dia itu benar-benar menyesal dengan perbuatannya, kemudian dia benar-benar memohon ampun kepada Allah, kemudian tidak berniat untuk mengulanginya lagi. Lah itu merupakan definisi taubatan nasuha. Jadi taubatan nasuha itu menyesal, kemudian bertobat kepada Allah, kemudian jika itu hubungannya dengan manusia, mohon maaf dan minta maaf kepada orang yang kita zalimi tadi, yang kita curi tadi, kemudian setelah itu tidak berniat untuk mengulanginya lagi. Nah, kalau sudah seperti itu, Allah sudah janji bahwasanya di dalam Al-Qur'an itu Allah itu menerima taubatnya hamba ya, karena sesungguhnya Allah itu Ghafur Rahim, Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Jadi kalau ditanya dosa atau tidak di akhirat, itu kita tidak bisa mengklaim dosa ini masuk neraka, kemudian ini mendapatkan pahala, kemudian masuk surga, itu tidak bisa. Tapi yang pasti Allah itu Maha Pengampun. Kalau dia sudah bertobat, menyesali perbuatannya, kemudian dia sudah benar-benar mohon ampun kepada Allah, kemudian tidak mau mengulanginya lagi, saya yakin Allah itu Maha Pengampun. Dan nanti dia di akhirat itu bagaimana, yaitu itu sesuatu yang tidak mungkin kita ketahui gitu ya. Jadi ya, intinya adalah Allah itu Maha Pengampun, karena dalam hadis juga ada, barang siapa yang bertaubat kepada Allah maka Allah akan mengampuni walaupun dosanya itu seluas buih lautan, juga ada seperti itu. Jadi intinya adalah kalau kita sudah melakukan dosa ya, kemudian kita sadar, kemudian kita bertaubat, mohon ampun, kemudian tidak ingin mengulanginya lagi, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah, walaupun kita itu sering lalai dalam melakukan ajaran agama begitu ya. Karena
Saya itu pernah membaca atau mendengar hadis itu yang berbunyi seorang umat ya, zaman Rasulullah dahulu, seorang sahabat itu melakukan, bukan sahabat, seorang ya warga di sana dahulu itu melakukan zina. Lalu orang ini itu menghampiri Rasulullah, ingin dihukum gitu, ingin dicambuk saya ya Rasulullah gitu, agar karena Rasulullah itu mengatakan kalau hukuman sudah dihukum di dunia maka tidak akan lagi dihukum di akhirat karena dosanya itu tadi gitu. Nah ya, itu akhirnya kan sama Rasulullah tidak dicambuk kan ya. Karena apa? Rasulullah tahu dia datang kepada Rasulullah, dia minta dicambuk, itu dia sudah sudah taubat gitu loh. Dia sudah menyadari kesalahannya. Dia sudah menyadari kesalahannya. Kalau dia tidak menyadari kesalahannya, pasti dia akan apa? Emang gue pikirin ya, saya buat apa saya lapor kepada Rasulullah minta dicambuk ya. Berarti dengan dia datang kepada Rasulullah mengakui bahwasanya dia zina, kemudian dia cambuk, itu sudah bentuk dari taubat ya. Untuk dari taubat gitu loh. Jadi kalau dia tidak bertobat, dia nggak mungkin datang ke Rasulullah apalagi minta dicambuk ya toh. Nah, karena itu mungkin saat itu hidayah datang pada saat itu, kemudian dia datang kepada Rasulullah minta dicambuk, tapi Rasulullah faktanya apa tidak mencambuknya, karena Rasulullah sudah mengetahui bahwasanya dia itu dengan meminta diri untuk dicambuk itu dia sudah melakukan yang namanya taubat. Ya. Oke. Mungkin cukup untuk wawancara hari ini. Terima kasih banyak Uma atas waktu dan ilmunya yang sangat bermanfaat ini, dan penjelasan yang pasti akan sangat membantu saya dalam memahami hukum pidana Islam ini. Terima kasih. Semoga wawancara ini bermanfaat. Amin. Juga untuk kajian saya tentang hukum pidana Islam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.